Orang bodoh di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 24-27 katakan orang yang bodoh itu orang yang mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya. Dia sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Datang hujan, banjir, badai, rumahnya akan hancur dan rubuh berat. Makanya jangan kita jadi orang bodoh. Karena kalau kita jadi orang bodoh, maka hidup kita akan penuh dengan masalah. Itu ada apa di belakang? Jadi kalau kita jadi orang bodoh, maka hidup kita akan penuh dengan masalah. Stop jadi orang bodoh. Kita harus jadi orang yang pintar. Kenapa kita stop jadi orang bodoh? Karena pastikan firman yang kita dengar itu harus kita lakukan. Masalahnya bagaimana mau lakukan kalau firman terkena tersingkap? Iya kan? Kalau firman tersingkap kan kita tahu. Kita tahu maka pasti kita akan berkemenangan. Nah ini masalahnya karena apa? Ada banyak gereja-gereja sekarang tidak dipakai untuk menyuarakan suara Tuhan. Tapi gereja dipakai untuk apa? Menyuarakan suara pendetanya sendiri. Apa yang pendetanya mau, apa yang pendetanya ingin. Betul tidak? Internal konflik dari pendetanya itu disampaikan di mimbar. Pada sebenarnya tujuan mimbar itu menyatakan suara Tuhan. Sampaikan apa yang Tuhan mau. Itu yang tidak ada di gereja hari-hari ini. Banyak gereja lalu lari keluar dari apa yang semestinya Tuhan mau gereja itu harus lakukan. Makanya tidak heran umat Tuhan ini sekarang banyak mengalami perjalanan kehidupan yang sulit. Orang kadang-kadang di gereja tuh rame-rame pergi ibadah. Tapi coba kalau pendekatan dengan satu-satu, masalah paling banyak. Tidak tahu bagaimana mau keluar dari dosa, tidak tahu bagaimana mau keluar dari tantangan, tidak tahu bagaimana menghadapi masa-masa ini. Ada yang pergi ke pendeta cuma jawab, berdoa. Terus ibu pendeta, bapak pendeta, saya sudah berdoa selama ini, tapi masalah ini telah selesai. Kan kepingin jalan keluar kan? Makanya firman Tuhan bilang, bila tersingkap firman-firmanmu, memberi pengertian. Nah, kita harus tahu bahwa Yesus Kristus yang diberikan bagi kita untuk apa Yesus lahir, itu sementara membawa satu kehidupan yang luar biasa bagi kita. Kita harus tahu itu. Rohnya lewat peristiwa Yesus berkarya 33,5 tahun di bumi, dia mati di kayu salib, dia bangkit. Alkitab mencatat sebelum dia naik ke surga, dia memberikan rohnya kepada kita. Yohanes 20 ayat 22. Roh yang dia berikan kepada kita itu adalah material yang sudah teruji. Itu material yang sudah mengalahkan segala setan dan sebagainya. Itu material kemenangan. Material itu sudah ada dalam hidup kita. Karena material itu sudah ada dalam hidup kita, maka kita bisa melakukan seperti apa yang Yesus lakukan.